Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu KPM PKH, wabil khusus Ibu Ketua Ibu Lia. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua pada pagi hari ini sudah berkenan hadir dalam rangka mengikuti kegiatan P2K2, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Tapi semuanya pada sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku buanglah ke tempat sampah. Walaupun ada salah satu KPM Ibu Rubina saat ini akan menjalani operasi. Kita doakan mudah-mudahan operasinya bisa berjalan lancar dan selanjutnya bisa disehatkan kembali. Amin. Nah, kebetulan alhamdulillah pada pagi hari ini kita menyiapkan modul lanjutan yang kemarin ya. Kemarin itu tentang modul kesejahteraan sosial. Kemarin kita membahas tentang apa kemarin itu? Disabilitas. Hafalkan kemarin disabilitas seperti apa, jenis-jenisnya, bagaimana kita perlakuan terhadap mereka. Nah, sesi yang kedua itu tentang lanjut usia. Makanya sering dengan istilah lansia. Nah, lansia itu kepanjangannya lanjut usia. Lanjut usia. Nah, di sini ada nih pengertiannya berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO bahwa lanjut usia itu ada 4 golongan. Yang pertama ada usia pertengahan antara usia 45 sampai 59 tahun. Di sini ada yang antara 45 sampai 59. Ada. Ini nih, Ibu berapa? 38, berarti masih muda, masih kuat ya. Nah, masih muda. Ini 45 mah 51. Nah, berarti antara 45 sampai 59 itu usia pertengahan. Ibu Is seberapa tahun? Ayo nak. 41 masih belum ya, belum masuk ke lansia pertengahan. Nah, ada lanjut usia. Nah, lanjut usia ini mulai dari usia 60 tahun sampai 74 tahun itu disebut lanjut usia atau lansia ya. Terus selanjutnya ada lanjut usia tua, yaitu antara 75 sampai 90 tahun. Nah, itu lanjut usia udah agak tua ya. Ada lagi yang lebih tua lagi, lansia sangat tua, itu di atas 90 tahun. Kalau Mak berapa tahun, Mak? 100 tahun. Wah, 90, 80, 70 tahun, 70 tahun. Nah, dari beberapa golongan tadi ya, tingkatan usia, ada yang namanya lansia itu bisa disebut lansia potensial, ada lansia tidak potensial. Apa sih lansia? Nah, lansia itu adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, udah disebut lansia. Nah, lansia potensial itu lansia yang masih bisa melakukan aktivitas gitu ya, bahkan masih bisa bekerja, itu menghasilkan uang dan sebagainya. Itu lansia potensial. Ada lansia yang tidak potensial, lansia yang sudah tidak bisa melakukan aktivitas, apalagi bekerja. Tanpa bantuan orang lain dia tidak bisa melakukan aktivitasnya gitu ya, harus dibantu. Nah, itu lansia tidak potensial. Sudah benar-benar walakaya itu. Tahu walakaya? Walakaya itu tidak berdaya ya. Nah, harus dibantu sama keluarganya. Tapi mungkin ibu-ibu semua di sini masih potensial ya, aktivitas kesana kesini masih bisa gitu ya. Bahkan lari masih kuat berlari. Dipaksain. Mak isong maraton, Mak.
maraton, lompat, lari, isok. Eta mah Betul. yos Tambah sisir. yosong jalan Kapasisi kayu. ya. Mau jalan kayu aja. Hari pagi. Lamun teu kuat mulos gitu lompat. Ih, beneran cawi jangan percaya. Nah itu lansia potensial dan tidak Adanya minatnya potensial. namanya Nah lansia anak-anak potensial mata tidak kakang potensial baik. kadang tidak diukur sama usia ya. Bisa saja yang baru 60 tahun udah benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya, karena faktor penyakit dan sebagainya mungkin ada juga. Tapi mungkin ada yang sudah 70 tahun, 80 tahun masih bisa beraktivitas, masih bisa jalan ke sana sini misalkan kan. Nah, karena tidak terpatok pada usia. Ih, Ya, malah kalau potensial 80-an dan dong tidak itu potensial. tanah warna. Intinya yang potensial masih bisa beraktivitas seperti ibu-ibu sekarang nih. Bahkan masih bisa jualan, keliling dan sebagainya. Gitu kan. Tapi yang tidak potensial mah udah mungkin di rumah aja ya. Mau ngapa-ngapain harus dibantu sama keluarganya. Kalau tidak dibantu atau udah gitu kan. Sudah tidak walakaya. Iya kan gitu bibina ini bahasa si kita. Warmi. Itu sudah tidak potensial. Nah, Nah, dari uraian tadi, Ini si Warmi kelahiran 53 atau imam. kenapa sih kita harus peduli terhadap lansia, lanjut usia ya? Tentunya harus peduli ya. Kalau tidak peduli nanti siapa yang merawat mereka gitu kan? Harusnya ini ibu-ibu yang lansia sambil bawa keluarganya ya, bawa anaknya harusnya materi ini ya. Nah, karena apa? Karena lansia sudah ada amanat dari Undang-Undangnya nomor 13 tahun 1998. Itu tentang kesejahteraan lansia. Makanya karena ada undang-undangnya, akhirnya pemerintah berusaha bagaimana lansia ini bisa sejahtera. Salah satunya tadi itu memberikan bantuan sosial yang kebetulan masuk ke pesanan PKH yang di keluarga tersebut ada lansianya, tanggungan lansianya, makanya uangnya ada di sana dibayarkan untuk lansia. Bahkan lansia lebih besar dari anak-anak sekolah gitu ya. Kalau tidak salah sebulan itu kan 200. 3 bulan kan kadang 600 kan gitu ya. Itu untuk lansia. Cuma gini, ada beberapa jumlah lansia di Indonesia itu yang terlantar katanya ya, bisa tidak dipedulikan sama keluarganya atau sama sekali sudah tidak punya anggota keluarga yang lain gitu ya. Atau ada anggota yang lain juga ya, mungkin bukan faktor ekonomi, mungkin mampu cuma memang tidak dipedulikan gitu sama anak-anaknya, keluarganya, mungkin faktor kesibukan dan sebagainya. Mungkin ada juga yang seperti itu kan ya. Biasanya faktor-faktor penyebab lansia terlantar itu bukan hanya faktor ekonomi, bisa juga faktor yang lain, faktor ketidakpedulian. Mungkin punya anak beberapa nih, anaknya semuanya pada sibuk bekerja ya, akhirnya tidak sempat ngurusin orang tuanya, akhirnya orang tuanya terlantar. Dari anak pertama diserahkan ke anak kedua serahkan lagi ke anak ketiga, anak ketiga ke anak keempat, dari ke anak keempat kembali lagi ke anak pertama. Akhirnya dioper-oper ke sana sini. Sedangkan lansia itu punya punya perasaan yang sensitif ketika ada hal apa saja gitu ya. Jadi merasa waduh, saya diombang-ambing kesini, bunda tersinggung. Akhirnya dia kalau berdasarkan kata-kata kita mah akhirnya pundung ya, akhirnya kabur, leungit, akhirnya terlantar di mana gitu ya. Jadi bukan hanya faktor ekonomi saja ternyata ya, walaupun ada sebagian karena faktor ekonomi juga gitu ya. Itu terkait penelantaran lansia yang terlantar. Bahkan 2015 itu hampir 2,8 juta ya, hampir 3 jutaan gitu ya si Indonesia lansia yang terlantar. Itu tahun 2015, nggak tahu tahun sekarang apa, kebetulan apa pertama. Dan lansia itu tercatat kurang lebih 16 juta se-Indonesia. 16 juta lansia. Kamu misalnya bayangkan lansia 16 juta dikumpulkan ya di Batako, di Teluk Pindung segananya. di lapangan Orser, para Pak. ruti semua teh harusan ya, misalkan atau para rewan. Itu ya 16 juta penuh ya, ternyata sudah banyak ya. Itu se-Indonesia, apalagi sedunia ya. Sedunia, cuma se-Indonesia. Nah, sekarang kaitan dengan kondisi dan permasalahan pada lanjut usia. Nah, kalau lanjut usia, kalau berdasarkan kata-kata kita apa? Lansia itu. Lansia tuh udah tua apa? Udah tua ya. Cak urang mah kan aki-aki jeung nini ya gitu ta. Nah, pikun. kadang memiliki kondisi dan permasalahan, mungkin ini akan terjadi pada diri kita juga, bisa saja gitu ya.
Pertama yaitu faktor psikososial, diri hubungannya dengan orang lain. Perubahan emosi. Nah, kadang lansia itu kadang sering ada emosian juga gitu ya, karena sensitif. Nah, pertama muncul depresi, cemas dan ketakutan. Disebabkan karena apa? Karena memang ada perubahan pada fisiknya. Tadinya kenceng gitu ya, kenceng, gelis, warga mulai peot ya gitu. Makin kolot makin gelis. Perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh gitu ya. Itu tadi nan kuat lompat, warima lembek. nah sudah nggak kuat lagi gitu kan. Terus merasa kesepian karena teman sudah mulai berkurang kan. Ya nggak mungkin kan dulu mah mungkin main itu ya BP atau main kasih dan sebagainya keluarin boro-boro gitu kan. Boro. Terus takut penyakit, bahkan ada yang takut mati juga ya, simpel ya, yang ayah bayar berperasaan seperti itu gitu ya. Takut kekurangan uang. Terus agresif tuh, marah-marah gitu kan, marah-marah ya, karena memang seperti itu bisa jadi terjadi juga pada diri kita, bisa juga tidak gitu ya. Terus perubahan sikap dan perilaku, cenderung diam di rumah, gerakan lambat, susah pergi jauh, murung, melamun, memerlukan teman bicara, sering ngelamun gitu. Ya. Nah, makanya lansia mah sebisa mungkin terus diajak ngobrol gitu, ditemani supaya dia itu terus curhat. Biasanya dia itu berorientasi pada masa lampau, jadi hal-hal yang kenangan dulu itu sering ceritain gitu. Makanya harus butuh orang yang mau mendengarkan. Makanya incuna anaknya dengerin baik, hitung-hitung dongeng kayak gitu kan. Nah, kadang ini juga lansia itu hubungan dengan tetangga itu kadang kurang baik gitu ya, karena sering sensitif, sering tersinggung gitu ya. Padahal tetangga tidak niat nyinggung ya. Kadang karena sensitif, kadang ngerasa kasinggung aja gitu. Ada yang seperti itu. Nah, terus ini kaitannya spiritual, rohani. Kadang jarang beribadah gitu. Ya, ada juga gitu. Kurang bersyukur, berpikirnya negatif. Makanya yang tidak lansia harus terus mengingatkan. Bu, entos asar. Atau bisi tadi tanya, bisi lupa asar tak doa gitu. Kan mulai pikun juga. Tidak tabah, kurang mau berbagi dengan orang lain. Soalnya menunjukkan super power, jadi ngerasa bener baik, tak kadang lansianya. Baru lagi gitu. Nah, makanya sebagai seorang anak ya, dia yakin baik gitu, supaya orang tua lansia tidak tersinggung. Walaupun kondisi dulu sama sekarang kadang beda gitu ya. Nah, prinsipnya melayani lansia satu tadi. Jangan mencap bahwa dia itu lansia, karena ayah lansianya aki-aki ini aling disebut psikolog ya, ngerasa no budak baik ya, bahkan buis putihnya ya disemiran dulu jadi hidung ya, kulit supaya kencang, operasi dan sebagainya. Nah, ada juga sebagian seperti itu gitu ya. Jadi menolak untuk tua, beli skincare terus segala hal gitu ya. Orang mah usianya entos 70 tahun gitu ya, langsung tiktokan pakai efek ngorak di itu banyak pas janjian orang ini gitu. Banyak sekarang di medsos itu ya, janjian dikira 17 tahun ternyata baru 70 tahun ya. Orang pakai efek kamera apa gitu kan, banyak sekarang. Makanya hati-hati di media sosial itu, tidak semuanya informasi itu benar, banyak negatifnya. Jadikan hiburan aja gitu, jangan jadikan referensi. Terus tidak membesar-besarkan masalah, terus menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan, kemandirian, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Tetap keluarga yang tetap harus lebih memahami gitu kan. Nah, di sini ada peran pemerintah untuk kesejahteraan lansia tadi itu, ketika ada program PKH termasuk kan ada uang bantuan. Bisa jadi kedepannya juga ada program khusus lansia. Memang saat ini lansia itu lebih dimasukkan kepada komponen PKH. Peduli yang lain tadi itu tetap menyediakan makanan sehat gitu ya. Jangan mentang-mentang lansia akhirnya saya nabai gitu kan. Walaupun tadi itu ya tidak terlepas dari kondisi kita ya.
karena makanan sehat bukan berarti yang mahal sebenarnya. Terus memperhatikan kesehatannya tadi ya, ketika sakit ya berusaha untuk terus diobati, jangan menyerah. Ini jangan sekolah barang-barang amat ya, jangan, tetap aja berusaha ya. Nah, sehingga Ruminah ya terus aja berusaha ya gitu untuk operasi dan sebagainya, ikhtiar, mengingatkan untuk beribadah dan sebagainya. Dan insya Allah hal-hal seperti itu mungkin sebagian bisa jadi sudah dialami sama ibu-ibu semua yang lansia gitu ya. Tapi mudah-mudahan keluarga kita semuanya tetap saling menyayangi gitu ya. Nah, ketika kita dulu masih muda urusan orang tua, nah kita sedang jadi orang tua, mudah-mudahan sudah tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa merawat kita dengan baik gitu ya. Jangan sampai ditelantarkan gitu. Apalagi misalkan meninggal tanpa keluarga, terlantar di jalan dan sebagainya. Nah itu kan kangresnya kan gitu. Nah, sesulit apapun ekonomi kita ya, satu tetap keluarga yang paling utama gitu kan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita tetap sayang gitu ya, maknya ya ayam mah incu ayam di rumah. Banyak. Makanya kan incu ulah galak. Ya. Karena keluarga adalah ya harta yang paling berharga kan. Ya, materinya sampai di situ. Sok dile air bade ditaroskeun. Selain naros cairnya. Nah, irahi pas saya. Ya, pasti. Tuh hujan. Nah, ya. Tapi pereh puasanya ya. Puasa barat Bisa jadi sebelum puasa, bisa jadi pas puasa, bisa jadi pas lebaran. Masih makuannya, Pak. Ya, bisa hari ya. Mari makanan yang bekal puasa ya. Masal pibukalin. Biasa baik, jeung bekal Karena puasa. ya, apa Padahal ya, kenapa kagak aya bae Yang bekal. sembako murni mah sudah mulai ada perintah transfer sama bank. Cuma nggak tahu apakah sudah diproses transferan atau belum gitu. Tapi dari Kementerian Sosial sudah memberikan perintah untuk